Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi gedung KPK Jakarta Kamis pagi. Kedatangan Deddy Mulyadi untuk koordinasi pencegahan korupsi pengadaan lahan. Pria dengan sapaan akrab KDM itu menyebut kedatangannya ke KPK untuk koordinasi dan supervisi terkait penyelamatan aset negara. Salah satunya pencegahan korupsi pengadaan lahan. Menurut KDM, pencegahan korupsi pengadaan lahan karena dirinya ingin melakukan penghijauan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Kedatangannya sekaligus mengetahui titik-titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dapat dimitigasi. Dan kita akan bergerak ke selatan karena banyak areal di lereng-lereng gunung itu berubah menjadi areal pemukiman dan areal perkebunan sayur dengan resiko longsor dan banjir yang sangat tinggi. Sehingga kita ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi pesawahan, mengembalikan kembali fungsi sungai, karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana. Itu saja, dan kita menjadikan KPK sebagai mitra. Sebelumnya, Saudara, Rabu kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan kasus suap proyek. Ardhito Wijaya tiba di gedung KPK Rabu malam sekitar pukul 20:15. Dikawal anggota KPK, Bupati Lampung Tengah langsung memasuki gedung KPK dengan membawa koper berwarna biru. Ardhito masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Lampung Tengah ini. Perkembangan terkini di Komisi Pemberantasan Korupsi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Septa Yoga. Selamat siang, Jihan. Terkait kedatangan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke KPK, poin-poin apa yang dibahas Deddy Mulyadi bersama KPK? Ya, Bella dan juga saudara, poinnya adalah tadi dilakukan audiensi antara KPK dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yakni terkait pencegahan dan juga penyelamatan aset negara. Dalam hal ini adalah konservasi lingkungan, yakni untuk penormalan sungai-sungai atau normalisasi sungai, lalu juga penghijauan tanah-tanah agar ini kemudian bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana alam, karena mengingat belakangan ini terjadi bencana alam di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia begitu ya. Selain itu tadi dikatakan juga oleh Gubernur Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi ini tadi bilang bahwa salah satu fokusnya semenjak menjadi gubernur adalah untuk penataan ulang lingkungan. Nah, memang tadi Deddy datang didampingi dengan jajaran BUMN, mulai dari PJT, lalu PTPN, dan juga BBWS untuk koordinasi. Dan koordinasi ini dilakukan salah satunya untuk mengamankan aset negara berupa lingkungan, tanah, dan lain sebagainya agar aset di Jawa Barat ini bisa tetap terjaga. Karena memang dalam penataan lingkungan pastinya akan bersinggungan dengan tanah-tanah negara. Maka dari itu tadi Deddy ditemani ataupun bersama dengan jajaran dari BUMN. Sementara terkait Deddy Mulyadi seperti itu. Kembali ke studio, Bella. Jihan, terkait dengan penangkapan Bupati Lampung Tengah tadi malam, bagaimana statusnya saat ini dan terkait kasus apa OTT ini? Ya, betul. Kemarin sekitar tanggal 10 ini dilakukan OTT di Lampung Tengah terhadap 5 orang, dan 5 orang tersebut ini sudah diamankan dan sedang diperiksa oleh pihak KPK, oleh penyidik KPK, dan di antara 5 orang tersebut salah satunya ini merupakan Bupati Lampung Tengah yakni Ardhito Wijaya, dan kelima orang tersebut telah tiba di KPK, sudah diperiksa. Kalau dugaan kasusnya memang terkait tindak pidana korupsi suap proyek. Tadi kami sempat bertanya dan juga sempat dinyatakan langsung oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo, memang untuk dugaan kasus ini belum bisa dijabarkan secara detail karena nanti rencananya dari KPK akan melakukan rilis pada sore ini. Namun kalau kita berbicara terkait dugaan suap proyek ini di wilayah Lampung Tengah ini sudah ada sejumlah barang bukti yang diamankan oleh KPK, yakni sejumlah uang dan juga ada barang bukti seperti emas ataupun logam mulia. Sama, ini belum
update lagi terkait jumlahnya oleh pihak KPK karena akan didetailkan pada saat rilis sore nanti. Nah, Bella dan juga saudara, hal ini selain sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK yakni Fitroh Rohayanto begitu ya, dan kabarnya rilis akan segera dilakukan karena ini sudah mendekati dari 1 kali 24 jam yang mana status daripada 5 orang yang diamankan ini seharusnya sudah bisa ataupun segera diupdate. Sementara itu, kembali ke studio Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juga Septa Yoga, langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi mengidentifikasi seluruh jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ke-22 jenazah sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga pecah menyambut kepulangan jenazah salah satu korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jenazah Siti Saadah Wahyu Ningsih tiba di rumah duka di Depok, Jawa Barat Rabu malam. Keluarga dan rekan korban yang sudah menunggu sejak siang tak kuasa menahan kesedihan saat peti jenazah tiba. Jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman tidak jauh dari kediamannya. Sebelumnya polisi telah mengidentifikasi 22 jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Seluruh jenazah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi. Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan untuk sore ini ada 12, totalnya 22. Pasca kebakaran, polisi kembali melakukan olah TKP di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya baterai drone yang diduga sebagai sumber awal api. Dari hasil olah TKP sementara, penyebab 22 korban meninggal karena kehabisan oksigen. Untuk penyebabnya masih nanti ditentukan oleh dari dokter forensik, namun dari tempat kejadian perkara memang tidak ada korban yang terbakar tubuhnya. Jadi kemungkinan itu adalah karena asap atau habis oksigen atau karena uap panas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyesalkan gedung 6 lantai itu tidak memiliki akses evakuasi darurat. Pramono menegaskan siapapun pemilik gedung harus mempersiapkan akses darurat agar peristiwa serupa tidak terulang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perlunya regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan rutin kondisi gedung, terutama yang memiliki potensi resiko kebakaran tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tragedi serupa. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Kalau misalnya lalai, ada nggak teknis yang dilalui, aturan yang dilanggar, aturan prosedur untuk kelayakan gedung misalnya. Gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa 9 Desember dan menewaskan 22 pegawai. Gedung milik PT Teradron Indonesia ini merupakan kantor cabang dan memiliki kantor pusat di Bandung. Dari laman resmi perusahaan, PT Teradron Indonesia kini dipimpin oleh Michael W. Siagian sebagai CEO. Perusahaan ini mulai beroperasi di Indonesia pada 2016 sebagai penyedia berbagai aplikasi pemanfaatan teknologi drone untuk berbagai sektor industri dan aplikasi, seperti survei lokasi, sektor energi, hingga kehutanan. Sejumlah BUMN dan perusahaan multinasional seperti PLN, Antam, Pertamina, Total, dan Chevron merupakan nama-nama mitra yang telah
telah memanfaatkan layanan PT Teradron Indonesia. Polisi telah memeriksa 8 saksi, yakni pegawai Teradron dan warga di sekitar gedung untuk menyelidiki unsur pidana dalam kasus kebakaran gedung Teradron. Tim Liputan, Kompas TV.